Nah, kenapa disebut tamu? Dan tamunya bukan tamu biasa, tamu yang agung, tamu yang besar. Kenapa disebut seperti itu? Mungkin alasannya karena hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan, telah datang bagi kalian, pada kalian bulan Ramadan, engkani ular ramalangnya. Maksudnya dia mendatangi kita. Bulan Ramadan itu mendatangi kita. Dan bulan Ramadan mendatangi kita cuma satu kali dalam satu tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, coba kita ingat-ingat Pak. Tahun lalu sebelum Ramadan mungkin ada pengajian yang sama di sini. Ada Pak ya? Mungkin. Sekarang kita lihat-lihat Pak, apakah semua yang datang tahun lalu itu ada semua di sini sekarang? Engkan itu Mariolo kapan? Ya. Sudah ada yang duluan Pak. Iya Pak ya? Sudah ada yang duluan. Sekarang pertanyaannya Pak, kenapa kita masih ada sekarang? Ini pertanyaan. Mungkin sekitar 9 hari lagi atau 10 hari lagi masuk bulan Ramadan. Kenapa kita masih ada sekarang? Kenapa masih hidup kita? Padahal teman-teman tak dulu puasa, banyak yang pergi, banyak yang meninggal, banyak yang sudah dikubur. Kenapa kita masih hidup? Ini pertanyaan besar, bukan persoalan sepele. Yang ini berarti Allah masih mau memberikan kita kesempatan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan masih memberikan kita kesempatan untuk merasakan, mendapatkan keutamaan yang sangat besar yang ada dalam bulan Ramadan. Apa itu? Bapak-bapak yang dimuliakan, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Pak biasa-biasa saja narasa. Biasa-biasa saja. Padahal para sahabat Nabi dulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah mempersiapkan bulan Ramadan. Terutama kalau semakin dekat. Ya, sekarang kan bulan Sya'ban. Maka biasanya para sahabat itu sudah mulai persiapan yang luar biasa menghadapi Ramadan. Kenapa? Karena yang mau datang ini bukan biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak. Kita kupas satu-satu. Datang kepada kita lalu, berarti Ramadan itu bulan ampunan. Kapan? Dari awal sampai akhir, karena orang berpuasa dari awal sampai akhir. Dia mau dosa-dosanya diampuni semuanya, tidak ada tersisa. Diampuni semuanya. Masa kita tidak mau Pak? Ya. Kemudian yang ketiga, menunjukkan hadis tadi itu keliru ya, yang dibagi 3. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi uqtaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli yaumin wa lailah. Allah memiliki hamba-hamba yang diampuni, dikeluarkan dari neraka, dibebaskan dari neraka. Kapan? Setiap hari dan setiap malam di bulan Ramadan. Kalau begitu kapan? Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dibebaskan. Apa maksudnya dibebaskan Pak? Kan masih hidup. Kenapa disebut dibebaskan? Jadi ceritanya ini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ceritanya ini orang banyak dosanya. Kalau dia mati saat itu, kalau dia mati, maka dia akan masuk neraka. Sudah masuk neraka dia kalau mati saat itu. Kenapa? Ya, maka ega dosana. Banyak sekali dosanya. Maka kalau dia mati saat itu masuk neraka dia. Tapi karena dia didatangi oleh bulan Ramadan, kemudian bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah, maka dia dihapuskan namanya dari daftar penduduk neraka. Masa kita tidak mau Pak?
Masa tidak mau? Kita kan yakin Pak ya, kita ini bukan orang yang bersih. Bapak-bapak sekalian sama dengan saya, kita ini bukan orang yang bersih dari dosa Pak. Kita ini berdosa. Dan tidak ada yang menjamin kita ini bebas dari neraka, tidak ada. Maka alangkah bahagianya kita kalau Allah mau membebaskan kita dari api neraka. Itulah kenapa orang-orang beriman sangat rindu dengan bulan Ramadan. Rindu sekali. Sekarang ditanya, kita mau masuk bulan Ramadan, pekogi pak penit dengan tak. Bagaimana kita punya perasaan itu? Betul tak kita rindu sama bulan Ramadan? Ya. Kalau dulu para salaf, para pendahulu yang soleh itu selalu berdoa. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. Ya Allah, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Sampaikan kami pada bulan Ramadan. Rindu sekali. Apalagi kalau sudah mendekat Ramadan, masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, lebih rindu lagi. Tambah rindunya. Dan takut jangan sampai meninggal sebelum Ramadan. Takut sekali Pak. Makanya ada riwayat hadis ini sebenarnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tapi doanya bisa diamalkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Sudah berdoa begitu Pak? Masya Allah. Baik. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran pada bulan itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkan Al-Quran padanya. Kapan diturunkan Al-Quran Pak? Bulan Ramadan, tanggal berapa? Ini kita Pak selalu di mana-mana dirayakan tanggal 17 Ramadan. Padahal Al-Quran bilang apa Pak? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kapan diturunkan Al-Quran? Inna anzalnahu situngetungan na upaturungi kekurange pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam penuh berkah. Sekarang pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Tanggal 17 Ramadan. Ini pertanyaan ini Pak, pertanyaan besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar fil ushril awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau begitu tanggal 17 tidak masuk. Tanggal 17 tidak masuk. Ini panjang ini kalau mau kita perpanjang di sini. Baik, kita lanjut. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Pada bulan Ramadan Allah mewajibkan bagi kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi wajib. Barang siapa yang tidak melaksanakan maka dia berdosa. Ya. Kalau tidak ada uzur, tidak ada halangan yang syar'i kemudian dia tidak puasa, berdosa. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada gantinya puasa yang sengaja ditinggalkan. Bahaya. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughallaqu fihi abwabul jahim.
wa tughallu fihi maradatu syayatin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya dibuka pintu-pintu langit. Dalam riwayat lain dikatakan apa? Pintu-pintu surga. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Syaitan-syaitan yang jahat dirantai, dibelenggu sama Allah, diikat, dibabak. Diikat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah menyebutkan ini? Bapak Ibu sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah, telah kita ketahui bahwa pintu surga semuanya itu ditutup. Pintu surga semuanya ditutup. Nanti pintu surga itu dibuka ketika di akhirat nanti Rasulullah datang mengetuk pintu surga. Barulah dibuka itu pintu surga. Jadi asalnya pintu surga itu ditutup. Tetapi Allah mengkhususkan bulan Ramadan untuk membuka pintu-pintu surga. Demikian pula pintu neraka semuanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan syaitan-syaitan diikat. Sekarang pertanyaannya, Pak, syaitan-syaitan kan diikat ini. Pintu neraka ditutup semua, pintu surga dibuka. Makanya kata Rasulullah, ada orang yang memanggil, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, ayo sini semuanya, sambut Ramadan ini. Wahai orang-orang yang suka cari-cari kejahatan, cari-cari kejelekan, tutup, berhenti dulu pada bulan Ramadan ini. Makanya Pak, kita lihat hampir semua kaum muslimin di bulan Ramadan itu ada perubahan suasana hatinya. Yang tidak pakai jilbab tiba-tiba pakai jilbab, yang malas sholat tiba-tiba rajin pergi sholat. Jangankan sholat wajib, sholat tarawih saja datang rame-rame. Ya, meskipun semakin hari semakin maju safnya. Ya, tadinya 5 saf, maju jadi 1 saf, 2 saf. Ya, rata-rata di pasar, di mall. Allah mempermudah orang untuk berbuat baik. Sekarang pertanyaannya, kalau di bulan Ramadan Allah memberikan kesempatan yang sangat baik ya, untuk melakukan perbuatan baik, untuk meninggalkan perbuatan jelek, tapi ada orang yang tidak berubah, ada orang yang masih malas sholat, ada orang yang bahkan tidak puasa. Kalau dalam bulan Ramadan saja dia tidak semangat sholat, dia tidak semangat puasa, dia tidak semangat bersedekah, bagaimana dengan di luar bulan Ramadan? Pasti lebih tidak semangat lagi. Ya. Ada yang pernah bertanya, Ustadz, itu kan katanya kalau bulan Ramadan setan dikunci, diikat. Kenapa paling masih banyak orang berbuat jahat? Masih ada yang mencuri, ya kan? Masih ada yang berzina. Saya nggak tahu Pak kalau di sini. Kalau di kampung saya dulu, iya, itu orang anak-anak muda kalau bulan Ramadan taraweh, itu kan banyak ke masjid. Biasa nggak sampai di masjid Pak, sehingga di bawah pohon pisang pacar-pacaran. Ya, habis Ramadan banyak yang hamil. Nauzubillah. Kenapa bisa begini? Kan katanya setan-setannya sudah dikunci. Kenapa bisa begitu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah setan-setan yang dikunci itu adalah setan-setan jahat dari kalangan jin. Sementara setan itu dari dua golongan, iya kan? Yang mana itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu setan? Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Siapa dia? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin, dari golongan manusia. Yang diikat itu dari golongan
jin. Yang tidak diikat dari golongan siapa? Golongan manusia. Kalau kita belajar ilmu sorof dalam bahasa Arab, ada yang namanya syaitan itu jadi wazan. Ya, kalau dalam ilmu sorof ada yang namanya wazan. Syaitan itu ternyata sifat juga. Kata sifat untuk siapa? Kata sifat untuk manusia yang memiliki sifat setan. Ada nggak, Pak? Apa ciri-cirinya? Suka membisikkan kejahatan, suka pengaruhi orang untuk berbuat jelek. Itulah dia setan. Kalau dia masih berbuat jahat padahal sudah setan-setan dikunci semua, mungkin dia yang setan memang. Dia tidak bisa menundukkan hawa nafsu. Ya. Maka kalau ada yang seperti ini, hendaknya berusaha untuk merubah dirinya. Bulan Ramadan, Pak, Allah permudah kita. Allah permudah kita untuk beribadah, untuk merubah diri. Bayangkan, Pak, hal-hal yang tadinya halal dijadikan haram di bulan Ramadan. Makanan, minuman yang tadinya halal, ya, berjima dengan istri tadinya halal, kemudian dijadikan haram dan kita bisa lewati. Maka nanti selesai Ramadan, yang haram-haram sudah bisa kita tinggalkan insya Allah. Kata Rasulullah, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memiliki satu malam yang sangat mulia pada bulan Ramadan. Namanya Lailatul Qadar. Ya, malam kemuliaan. Yang mana kebaikannya melebihi 1000 bulan. Ya, seperti yang kita baca tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa? Kenapa saya? Hah? Inna lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini kasih sayang Allah. Umat Muhammad itu umat yang umurnya pendek-pendek. Kata Rasulullah, a'mar ummati baina 60 wa 70 sana. Wa qalla man yajuzu dhalik. Kata Rasulullah, umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Sedikit sekali yang lewat. Sedikit sekali yang lewat dari itu. Nah, orang-orang terdahulu ada yang 100 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Kita dikasih pendek, tapi kita diberikan satu malam setiap tahun yang lebih baik daripada 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. Jam berapa masuk Isya? Lagi? 16 menit. Alhamdulillah. Karena kita baru muqaddimah ini. Baru satu hadis kita baca. Ya. Baik. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, 83 tahun. Sebagian ulama mengatakan orang-orang Arab terdahulu, orang-orang Arab dulu, itu kalau sebut angka 1000, artinya itu bukan 1000, tapi banyak sekali. Bisa lebih dari 1000. Ya. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua keutamaan Ramadan, dan masih banyak keutamaan Ramadan yang kita tidak sebutkan karena waktu kita tentunya singkat sekali. Ada satu hadis yang membuat kita harusnya takut. Harusnya takut. Tadi kita dikasih gembira dengan janji-janji yang ada dalam bulan Ramadan. Pengampunan dosa, dibebaskan dari neraka,
ya, keberkahan yang penuh dalam satu bulan dan sebagainya. Kemudian dalam bulan Ramadan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu hadis yang sebenarnya membuat kita ketakutan. Kalau memang dalam dada kita itu ada keimanan. Apa itu? Disebutkan bahwasannya sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar faqala amin amin amin. Falamma nazala su'ila an dzalik. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Di atas mimbar tiba-tiba Rasulullah diam. Lalu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat tanya-tanya dong, ini apa ini? Apa yang diaminkan Nabi? Nabi tidak mengucapkan doa, tapi Nabi mengucapkan amin. Maka ketika Rasulullah turun dari mimbar, Rasulullah ditanya, kenapa tadi bilang amin wahai Rasul? Kata Rasul, atani Jibril. Jibril tadi datang sama saya. Jibril berdoa dan Rasulullah mengaminkan doanya. Coba Pak, yang berdoa siapa? Yang berdoa pemimpin para malaikat, pimpinannya para malaikat yang berdoa, diaminkan oleh pimpinannya para nabi dan rasul. Kira-kira ini doa yang kecil atau doa yang besar? Besar sekali. Kata Rasulullah, Jibril berdoa, ragima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Salah satu isi doanya, kata Rasulullah SAW, salah satu isi doanya adalah, celakalah orang yang mendapati Ramadan tapi dia keluar dari Ramadan tidak diampuni dosanya. Bayangkan Pak tadi, 1 bulan barang siapa yang puasa Ramadan diampuni dosanya. 1 bulan Pak. Barang siapa man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man shoma Ramadhana wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Tidak hanya puasa, itu siangnya, malamnya kata Rasulullah, barang siapa yang salat tarawih, salat Ramadan, salat tarawih karena keimanan dan karena mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya. Wa man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih pada malam Lailatul Qadar, diampuni dosa-dosanya. Pak, masa tidak bisa kita diampuni dosa, tak? 1 bulan kita dikasih kesempatan keluar dari bulan Ramadan, tidak diampuni dosanya. Pantas tidak untuk celaka? Pantas. Maka ini jadi pertanyaan bagi kita. Ramadan kita yang kemarin-kemarin bagaimana Pak? Jangan sampai Ramadan kita yang kemarin-kemarin itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena dirusak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula az-zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajah an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang puasa tapi tidak meninggalkan perkataan bohong dan mengamalkan kebohongan itu, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Kam min shaimin laisa lahu siyamuhu illa al-ju' wal 'atash. Ya, berapa banyak orang yang berpuasa de gagana runtuk sanga dilupu mina dekkah. Tidak ada pahalanya. Kenapa? Puasa pergi gibah, ya, orang nak cerita terus kejelekannya, orang nak cerita, kumpul-kumpul mau berbuka, mau buka orang ini, di situ kumpul-kumpul sambil hadapi kue, mak cerita ya gairoanu, kasih, pokoknya mumpuk mana kejelekannya orang,
Ya. Kenapa tidak berhenti? Kalau di bulan Ramadan tidak bisa berhenti ghibah, bagaimana di luar bulan Ramadan? Iya Pak ya. Puasa tapi suka lihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Buka-buka YouTube, ya, di dalamnya perempuan-perempuan telanjang. Ya, anu mi menonton berita mi. Tapi siapa yang bawa beritanya? Perempuan tidak pakai hijab, tidak pakai jilbab, cantik lagi. Ya, cantik lagi. Ini merusak pahala puasa. Bahkan ghibah, apa bahasa Bugisnya? Cerita bokok ya? Ya. Iya, betul. Hah? Mak gosip. Ibu-ibu, mak gosip. Seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, sahabat yang mulia, banyak hadis diriwayatkan. Anas bin Malik mengatakan barang siapa yang mak gosip batal puasanya. Batal puasanya. Meskipun sebagian ulama mengatakan yang batal bukan puasanya, tapi pahala puasanya yang batal. Pahalanya digagan aruntu. Tahan itu. Makanya bagusnya kalau Ramadan banyak-banyak mengaji saja, banyak-banyak mengaji. Ya, mengajinya jangan asal mengaji. Para ulama ditanya, mana yang lebih bagus? Tamat banyak kali, tamat Quran banyak kali, atau tidak banyak tamatnya tapi dia paham apa yang dia baca? Maka berselisih para ulama dalam hal ini. Saya sendiri memegang pendapat ulama yang mengatakan satu ayat yang dibaca kemudian difahami maknanya itu lebih bagus daripada membaca banyak ayat tapi tidak difahami maknanya. Makanya Pak, bulan Ramadan itu kita bikin apa? Kita bikin tabel Pak. Kita bikin tabel. Ya, apa yang kita mau lakukan? Mengaji dari jam berapa ke jam berapa? Baca terjemahannya dari jam berapa ke jam berapa? Baca tafsirnya dari jam berapa? Insya Allah kita punya waktu, tidak ada yang dibuang sia-sia. Buang sia-sia. Ya, di manage kita punya waktu luar biasa. Ramadan ini dilipat gandakan pahala itu. Iya. Jadi barang siapa yang masuk bulan Ramadan tapi keluar bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Masih banyak? 7 menit. Baik, kita singkat saja kalau begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita Pak kalau beribadah itu butuh pemanasan. Sama dengan ketika mau olahraga. Olahraga Pak, tanpa lari bawang nih, apa yang didapat? Sehat atau sakit Pak? Sakit. Butuh pemanasan dulu. Sama dengan ibadah. Itu Pak, kalau kita mau sholat, sementara kita kerja, macawe ini waktu sempajangi, ya tapajain. Untuk apa? Siap-siap. Apa persiapannya? Cemeh. Ganti pakaian tak dengan pakaian yang bagus, yang bersih, yang tidak mengganggu sholat. Jangan itu yang banyak keringatnya kita pakai sholat. Kemudian datang ke masjid sholat sunnah. Sholat sunnah ini persiapan untuk sholat, supaya nanti masuk sholat khusyuk sholatnya. Maka kita sedih Pak, kalau kita kerja tiba-tiba berhenti, tiba-tiba masuk ke masjid, bagaimana perasaan Pak? Wah, berkecamuk itu. Apalagi kalau dari pasar, wah salah itu tadi ku kasih orang, harusnya 10 maka ada 5 sebuahnya lagi. Nah pikirin mana? Ya, sudah olahraga, main badminton. Kenapa kencang sekali semesnya tadi orang tidak bisa kutahan, barusan saya tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada persiapannya. Tidak ada persiapannya Pak untuk mau sholat. Sama juga dengan Ramadan. Sama juga dengan Ramadan. Harus ada persiapan. Makanya
bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak Nabi berpuasa sunnah. Maka itu diikuti oleh para sahabat Nabi. Ketika masuk bulan Sya'ban, mereka banyak mengaji. Ada yang tinggalkan pekerjaannya, mengaji saja nak kerja, bersedekah saja nak kerja, salat nak kerja, salat sunnah nak kasih banyak. Supaya apa? Pas masuk Ramadan, sudah terbiasa. Sudah terbiasa persiapan. Baik, kemudian yang selanjutnya penutup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada umatmu ceritanya dua anak Adam, Qabil, Habil, dengan cerita yang benar. Kedua-duanya anak Adam ini, Qabil, Habil, disuruh berkurban. Suruh berkurban. Dua-duanya berkurban. Qabil berkurban, Habil kurban. Tapi apa kata Allah? Satu diterima, satu tidak diterima. Sama-sama kurban, satu diterima, satu tidak diterima. Kenapa? Karena satu yang diterima, Habil, berkurban dengan sepenuh hati, berkurban dengan kurban yang paling baik yang diserahkan kepada Allah. Nasab Pak Iyaro paling makan jahe, paling bagus, kemudian dia kurbankan kepada Allah. Adapun kakaknya berkurban memang, tapi asal-asalan, as-salafurana, as-salangkana, as-salafurana makarobah. Kira-kira begitu ya bahasa Bugisnya. Saya sebenarnya bukan orang Bugis, Pak. Asal sudami ya, sudami. As-salafurana mas sempajang ya, sudami lepas mi kewajiban. Ternyata ibadah itu, Pak, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Makanya ada orang yang sholat satu saf sama-sama, satu diterima, satu tidak diterima, Pak. Padahal sama-sama satu saf. Ada yang banyak pahalanya, ada yang kurang pahalanya. Kenapa? Karena kualitas sholatnya berbeda. Sama dengan Ramadan. Apa yang mempengaruhi kualitas orang yang melakukan Ramadan? Ilmu. Salah satunya adalah ilmu. Maka di antara persiapan menuju Ramadan, kita wajib mempelajari hukum-hukum dan segala yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Bagaimana puasa yang sah, bagaimana puasa yang tidak sah, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dulu, Pak, waktu kami kecil itu kan sama orang tua disuruh puasa. Ya kota ngesoni malupu nih, terpaksa kita menangis. Ya, akhirnya orang tua bilang, menangis itu membatalkan puasa. Akhirnya kita, ternyata batal pale puasa kalau menangis. Pas besar-besar kita belajar, ternyata enggak. Masya Allah, sudah masuk ya. Jadi kita persiapkan diri dengan belajar. Ini sangat sedikit yang kita sampaikan. Maka insya Allah kita semua berupaya bertekad untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang bulan Ramadan sebagai persiapan kita mempermatang diri dan mental kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Semoga apa yang saya bawakan ini menjadi pemberat timbangan kita di akhirat kelak, saya dan jamaah sekalian, dan penambah motivasi kita untuk menemui Ramadan. Mari kita temui Ramadan tamu yang agung ini dengan sebaik-baik persiapan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.